Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok Tuzu izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan pembangunan perkotaan. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Anindya Dwi Arsita dengan NPM 2120101054, Rahayu Nur Insani dengan NPM 2120101077, Farah Sakila dengan NPM 2120101116, Rona Aldis Haribunda P dengan NPM 2140101162, dan yang terakhir ada Raditya Muhammad K dengan NPM 2140101206. Next. Baik, negara yang kita bahas saat ini adalah Singapura. Singapura merupakan salah satu negara maju dengan ketersediaan lahan hijau yang terbatas karena luas wilayahnya yang sempit. Hal ini menyebabkan Singapura sangat rentan untuk mengalami kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas dari warga negaranya sendiri dan perubahan iklim. Next. Selanjutnya untuk pengelolaan sampah elektronik. Jadi di Singapura ada permasalahan bahwa Singapura menghasilkan sekitar 60.000 ton limbah elektronik setiap tahunnya, yang sama dengan 70 perangkat per orang. Jadi upaya pemerintah Singapura agar kegiatan ekonomi Singapura tetap berjalan dengan baik, sembari tetap memberikan dampak positif terhadap lingkungan adalah dengan menerapkan ekonomi sirkular. Kemudian ada pengelolaan sampah elektronik. 1. Singapura mulai menerapkan wacana Zero Waste Nation pada tahun 2019. Dalam wacana tersebut, Singapura memiliki tujuan untuk mengeliminasi semua limbah yang menumpuk di tempat pembuangan sembako yang diprediksi akan mencapai kapasitas penampungan pada tahun 2035. Kedua, pada 2020, Singapura melalui Badan Lingkungan Nasional atau NEA membangun sistem pengelolaan limbah elektronik yang diatur berdasarkan pendekatan Extend Producer Responsibility. Ketiga, ada misi nol limbah Singapura meliputi pengelolaan kolaboratif limbah elektronik melalui inisiatif pemerintah, inovasi startup, dan keterlibatan warga. Keempat, saat ini dunia sedang bergulat dengan masalah pengelolaan limbah. Segala sesuatu yang kita konsumsi dan gunakan memerlukan sistem pembuangan dan daur ulang yang tepat demi mengurangi pencemaran lingkungan. Ini termasuk perangkat elektronik kita. Next. Deskripsi pengelolaan sampah elektronik. Ekonomi sirkular merupakan sistem industri yang restoratif atau regeneratif di mana dalam pelaksanaannya melibatkan usaha restorasi untuk menunda umur masa pakai sebuah produk. Model ekonomi sirkular berbeda dengan model ekonomi linear yang dominan saat ini. Ekonomi linear memiliki pola ekstraksi pakai buang. Artinya suatu produk hanya akan menjadi sampah setelah digunakan. Sementara itu, ekonomi sirkular mengumpulkan segala bentuk limbah yang dihasilkan dari proses produksi yang kemudian diolah kembali menjadi produk lainnya atau digunakan dengan lebih efisien. Pelaksanaan ekonomi sirkular tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga menggunakan sumber daya alam secara lebih bijaksana, mengembangkan sektor baru, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang-peluang lainnya yang mungkin terjadi masa depan. Deskripsi pengelolaan sampah elektronik. Kegiatan restorasi produk diantaranya dapat dilakukan dengan beralih ke penggunaan energi terbarukan, menghilangkan penggunaan bahan kimia beracun, dan meminimalisir adanya limbah produksi. Usaha tersebut juga dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan ulang, mendaur ulang, mengalihfungsikan, menyumbang atau menjual produk-produk bekas pakai ke yang membutuhkan. Restorasi produk dengan memperpanjang usia dan masa pemakaiannya bertujuan untuk mengurangi limbah dari kegiatan manufaktur dari produk-produk untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari dan terhindar dari kerusakan. Cara kerja ekonomi sirkular.
Di bawah sistem ini, para produsen perangkat elektronik bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengolah dengan tepat produk mereka saat tidak lagi digunakan. Produsen, termasuk pengusaha manufaktur dan importir, wajib mendaftar ke NEA dan menyimpan catatan terbaru dari persediaan produk yang telah diatur. Warga Singapura dapat berkontribusi untuk misi nol limbah bangsanya dengan membuang limbah elektronik mereka di tempat sampah khusus yang disediakan pemerintah. Pada akhirnya, tujuan bangsa Singapura untuk mencapai nol limbah akan meraih perkembangan yang signifikan apabila setiap orang terlibat dalam prosesnya, mulai dari pemerintah, pelaku bisnis, dan warga. Pemerintah juga menunjuk Alba Ewos Smart Recycling Pte Ltd sebagai operator skema pertanggungjawaban produsen atau PRS. Perusahaan ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan limbah listrik dan elektronik konsumen yang diatur di seluruh Singapura untuk pengolahan dan daur ulang yang tepat dan atas nama produsen. Peran ini berlaku selama 5 tahun terhitung mulai tahun 2021. Proses pengolahan limbah elektronik bukanlah proses yang simpel, melainkan sangat rumit karena limbah-limbah tersebut masih harus disortir, dibongkar, dan diklarifikasi berdasarkan bahan utama mereka. Tempat sampah khusus limbah elektronik menjadi salah satu program NEA yang menarik karena cara kerjanya yang sederhana sehingga masyarakat mudah berpartisipasi dalam program tersebut. Sistem dari program Kerja ini yakni para donatur e-waste cukup membuang sampah elektronik mereka berdasarkan kategori-kategori terpisah, seperti barang elektronik berukuran kecil, bekas, printer, keyboard, monitor, tablet, dan lain-lain. Baterai dengan segala ukuran, dan juga bolam-bolam lampu, kecuali lampu non-panjang. Para donatur e-waste dapat memperoleh imbalan berupa uang setelah membuang limbah elektronik mereka dengan cara mengunduh aplikasi Alba Step Up dan memindai kode QR yang ada pada unit tempat sampah tersebut untuk mengkonfirmasi pengumpulan sampah elektronik dan nantinya mereka akan memperoleh uang hasil donasi limbah elektronik tersebut. Selanjutnya, limbah-limbah elektronik yang telah terkumpul akan disalurkan kepada fasilitas-fasilitas pengolahan limbah elektronik di dalam negeri. Hasil dari pengolahan limbah elektronik yang mereka olah akan berupa bahan baku untuk industri lainnya seperti industri teknologi atau produksi barang mewah. Lanjut. Baik, mungkin karena pemapar mengalami kendala sinyal, akan saya lanjutkan presentasi berikut. Ekonomi sirkular terkait kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan sendiri, program kerja terkait manajemen limbah elektronik yang dilaksanakan pemerintah Singapura merupakan salah satu terobosan besar pemerintah Singapura dalam upaya mengurangi limbah elektronik untuk melestarikan lingkungan. Tentunya program ini dapat menyumbang manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama di dalam bidang perekonomian, di mana program kerja ini merupakan salah satu langkah besar bagi Singapura untuk menerapkan ekonomi sirkular yang ramah lingkungan. Kemudian terkait kekurangan dari ekonomi sirkular itu sendiri, yaitu masyarakat masih banyak yang belum memahami betul mengenai jenis-jenis limbah elektronik yang dapat diterima oleh tempat sampah penampung e-waste yang tersedia. Karyawan-karyawan penyortir sampah elektronik dari Alba mengaku bahwa mereka masih banyak menemukan limbah-limbah jenis lainnya seperti peralatan menyusui, mainan anak, dan alat pemijat yang terbuang ke dalam tempat sampah khusus e-waste.
Mereka juga masih menemukan sampah-sampah elektronik yang dibuang ke dalam tempat sampah bersamaan dengan kemasan asli dari barang tersebut yang terbuat dari bahan-bahan selain bahan penyusun barang elektronik seperti plastik dan karton. Next. Selanjutnya terkait dengan analisis anggota kelompok, di mana analisis ini berasal dari saya pribadi, Anindya Dwi Arsita, dengan tanggapan dengan adanya program kerja IPR System for Waste Management System ini, kesadaran masyarakat akan dampak limbah elektronik bagi lingkungan dapat meningkat. Masyarakat akan lebih cerdas dalam mengelola barang elektronik. Mohon maaf, presentasi akan saya lanjutkan. Dengan adanya program kerja IPR System for Waste Management System ini, Silahkan untuk next-nya, Mbak Rahayu. Oke, kemudian selanjutnya menurut saya model CE merupakan salah satu model yang mendukung SDGs dalam mengupayakan peningkatan zero waste hingga tahun 2030. Selain Singapura, negara seperti Belanda, Finlandia, Cina, Jepang telah mengadopsi CE pada agenda negaranya. Beberapa faktor yang mendorong negara-negara tersebut mengadopsi CE diantaranya kelangkaan sumber daya alam, ketidakstabilan harga sumber daya alam, dan sumber daya alam yang semakin menipis dikarenakan terus diekstraksi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Pendekatan CE terdiri dari 5R, menurut Ellen MacArthur Foundation dalam Kementerian PPN Bappenas 2021, yaitu 1. Reduce, menyingkirkan limbah dalam produksi dan rantai suplai. 2. Reuse, berbagi atau menyewakan aset. 3. Recycle, bahan daur ulang, pencernaan anaerobik, dan ekstraksi biokimia dari limbah organik. Kemudian ada 4, refurbish, pembuatan ulang produk dan komponen. Kemudian 5, renew, memprioritaskan energi dan bahan terbarukan. Baik, analisis mengenai ekonomi sirkular dari saya yaitu Singapura telah mengadopsi berbagai kebijakan dan inisiatif untuk mendorong ekonomi sirkular. Misalnya, mereka telah memiliki program pengelolaan limbah yang efektif, seperti daur ulang dan pemulihan energi dari limbah, serta menggalakkan penggunaan produk ramah lingkungan. Pendekatan ini memberikan beberapa manfaat bagi Singapura. Pertama, untuk membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor sumber daya dan memperkuat ketahanan ekonomi. Kedua, dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya negara dapat mengurangi dampak lingkungan negatif, termasuk emisi gas, rumah kaca, dan polusi. Selain itu, menerapkan ekonomi sirkular juga menciptakan peluang ekonomi baru. Singapura telah mendorong inovasi dan pengembangan teknologi yang mendukung praktik-praktik ekonomi sirkular yang dapat menghasilkan investasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, seperti halnya dengan setiap model ekonomi, ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangannya adalah mengubah perilaku dan kebiasaan konsumen agar lebih sadar terhadap dampak lingkungan dan memilih produk yang ramah lingkungan. Selain itu, implementasi ekonomi sirkular memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal.
Selanjutnya, pendapat saya mengenai ekonomi sirkular. Menurut saya, tindakan yang diambil oleh pemerintah Singapura itu sudah baik karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang limbah elektronik secara sembarangan. Di kehidupan sehari-hari selalu bersinggungan dengan barang elektronik seperti adanya TV, remote TV, baterai, handphone, dan lain-lain. Sehingga tidak heran jika di Singapura ada sekitar 60.000 ton limbah elektronik setiap tahunnya. Dalam setiap barang elektronik ada tanda di mana kita tidak boleh membuang sembarangan karena sampah elektronik mengandung komponen beracun yang berbahaya bagi kesehatan manusia seperti merkuri, timbal, kadmium, dan litium. Sampah elektronik juga dapat mencemari air, tanah, dan udara, serta berkontribusi dalam percepatan perubahan iklim. Program tempat penampung e-waste oleh pemerintah Singapura perlu sosialisasi yang lebih sehingga pengetahuan masyarakat dapat meningkat serta muncul pembiasaan dari masyarakat Singapura untuk tidak membuang sampah terutama sampah elektronik sembarangan. Hal ini juga menjadi upaya untuk menjaga bumi. Baik, ini adalah analisis menurut saya sendiri. Menurut saya, terhadap pemerintah Singapura dalam menerapkan ekonomi sirkular itu sudah cukup baik, karena penerapan ini mampu menjadi salah satu jalan keluar dari permasalahan pengelolaan sampah dan limbah elektronik di negaranya, sehingga tidak terbuang ke lingkungan dan dapat menjadi bahan baku. Upaya ini juga dibantu dengan teknologi dan digital untuk membantu pemilihan dan pengumpulan limbah. Maka dari itu, Singapura mampu memusnahkan sampah elektronik lewat proses pembakaran, hanya butuh waktu beberapa jam saja dan hasil pembakarannya diubah menjadi abu supaya tidak mencemari polusi. Pemerintah pun harus terus berkampanye kepada masyarakat agar masyarakat tahu tentang bahayanya dari pencemaran sampah elektronik bagi negaranya. Dan yang terakhir terkait dengan ekonomi sirkular di berbagai negara. Yang pertama di Afrika, Uni Eropa, di mana sejak eksistensi Joint Declaration antara Uni Afrika dan Uni Eropa pada tahun 2017 dalam African Union Europe Union Summit, pemerintah negara-negara di kedua organisasi regional tersebut sepakat untuk bekerja sama dalam mempercepat akselerasi pengembangan ekonomi sirkular di negara-negara Afrika. Kemudian ada Denmark, di mana perusahaan-perusahaan ini yang membuang limbah harus membayar pajak, tapi perusahaan-perusahaan tersebut sebenarnya juga menjual limbah mereka sehingga justru bisa mendapatkan uang dalam sistem sirkular ekonomi. Dan yang terakhir ada Belanda, di mana Belanda memiliki misi yang sangat ambisius terkait pengelolaan sampah mereka. Belanda ingin menjadi 100% sirkular pada tahun 2050. Diluncurkan pada tahun 2016, inisiatif ekonomi sirkular Belanda memiliki tujuan khusus untuk mengurangi 50% penggunaan bahan baku primer atau virgin material di tahun 2030 agar sepenuhnya sirkular pada tahun 2050. Next. Itu tadi presentasi dari kelompok 7 terkait dengan ekonomi sirkular di negara Singapura. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kan? Selesai. Ya, tak cek saya, tak end saya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih.